Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kita ada di bulan yang baru, semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kami ada di bulan yang baru. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu di bulan yang baru ini, di hari yang baru ini. Kami rindu Tuhan berkati kami, singkapkanlah firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Amin. Bagian firman Tuhan 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, akan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, bukankah masa-masa yang sukar itu akan membuat banyak orang tidak lagi hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya? Jelas itu dikatakan oleh ayat firman Tuhan. Di masa-masa sukar orang akan lebih mementingkan hidupnya. Mereka lebih hidup lewat apa yang mereka inginkan daripada mereka hidup menurut kehidupan yang Allah inginkan. Dan Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang hidup pada masa sukar, yang memiliki kehidupan seperti dikatakan ayat 2 sampai ayatnya yang keempat, yang mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang dan lain sebagainya. Alkitab berkata pada ayatnya yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Artinya ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang ketika ada di masa sukar dan mereka memiliki kehidupan yang menjadi hamba uang dan lain sebagainya, dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan. Mereka beribadah. Nah, tetapi pertanyaannya, mengapa hidup mereka demikian? Mereka kenapa harus jauh dari Allah ketika ada di masa-masa yang sukar? Nah, inilah yang harus kita belajar dalam kehidupan kita. Kalau mungkin saudara berkata, oh saya tidak ada di masa sukar sekarang ini. Tapi saya katakan tanpa kita sadari, sekarang ini kita ada di masa-masa yang sukar. Buktinya ada orang mulai bersungut dengan kenaikan beras, ada orang mulai bersungut dengan ada berbagai macam hal, mengalami peningkatan, kenaikan harga, dan membuat sehingga ada beberapa orang mengalami gangguan ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bukankah itu masa-masa sukar? Dan masa-masa sukar inilah akan timbul orang-orang seperti yang dikatakan di ayat 2 sampai ayatnya yang keempat ini. Nah, oleh karena itu mari kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana supaya masa-masa sukar itu tidak menjadi bagian di dalam kehidupan kita atau tidak kita alami dalam hidup kita sekalipun kita ada di masa yang sukar itu. Tetapi kehidupan yang kita alami itu tidak menggoyahkan kehidupan kita, tidak membuat kita menjadi orang yang hidup untuk diri sendiri. Tetapi kita akan mampu hidup untuk menjadi berkat bagi sesama kita, bahkan kita akan terhubung dengan Tuhan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan supaya masa-masa sukar tidak mengubah hidup kita. Mari kita belajar untuk terus membangun hidup kita dengan Tuhan. Saya katakan kita tidak tahu ke depan apa yang akan kita alami dalam hidup kita. Tapi saya percaya setiap orang yang membangun hidupnya dengan Tuhan, dia pasti akan terus diberikan hikmat dari Tuhan. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia melakukan segala aktivitasnya. Dan saya percaya setiap orang yang membangun hidupnya dengan Tuhan, Tuhan akan terus berbicara dalam kehidupannya, menunjukkan kepadanya apa yang telah Tuhan rancang dalam hidup orang itu. Sehingga saya percaya perjalanan kehidupan akan menjadi kuat, tidak menjadi lemah. Nah, oleh karena itu saudara, pencinta Klavos yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar untuk membangun kehidupan rohani kita semakin dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang hidupnya jauh dari Tuhan.
Karena tekanan hidup, karena kesibukan, tanpa disadari iblis membawa mereka untuk sibuk dengan segala macam kesibukan-kesibukan mereka, sehingga mereka tidak diarahkan untuk bagaimana hidup mereka ini harus terus dibangun dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 24-27, semua bangunan hidup ini akan mengalami ujian. Kita tidak tahu datang hujan, banjir, badai itu sebagai ujian bagi kita untuk menentukan bangunan kehidupan setiap kita. Apakah dibangun di atas batu ataukah dibangun di atas pasir. Saya percaya orang yang terus membangun hidupnya dengan Tuhan, bangunan hidupnya itu akan kokoh. Dia akan seperti orang yang membangun rumah di atas batu, karena dia mendengarkan firman dan melakukannya. Mari kita hidup menjadi orang bijaksana, sehingga masa-masa sukar tidak akan mengambil bagian dalam kehidupan kita, membuat kita berubah, membuat kita tidak setia. Tetapi di masa-masa sukar kita punya kekuatan dari Tuhan untuk bagaimana kita melawan, menghadapi masa-masa sukar ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan firman-Nya akan menuntun kita memasuki bulan yang baru dengan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami percaya masa sukar tidak akan pernah mengubah kehidupan kami untuk tetap setia kepadamu. Tuhan Yesus terus bekerja dalam hidup kami lewat firman yang kami dengar, memampukan kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.